Ash versus Cameron merupakan pertandingan yang bikin geleng-geleng kepala. Ash bukan cuma kalah, serius ya guys ya, ini bukan cuma kalah. Ini tuh kayak ikut lomba 17-an tapi lawan lu cuma bawa 5 orang. Sementara lu full team, tapi lu tetap kalah. Sakitnya itu bukan main ya guys ya. Jadi ceritanya battle-nya ini formatnya 6 versus 6, normal, standar. Tapi Cameron datang dengan santainya cuma bawa 5 Pokemon. Iya, 5 guys ya, kurang 1. Kayak datang ke ujian lupa bawa pensil, tapi tetap pede. Dan anehnya, dia tetap bisa menang. Pertarungannya sendiri dimulai cukup oke. Ash nurun Boldore, sementara Cameron pakai Hydreigon. Di sini tuh mulai terasa ada yang gak beres ya guys ya. Hydreigon ini adalah Pokemon pseudo legendary. Udah kelihatan dari awal bakal jadi ancaman gede. Dan benar aja, Boldore langsung tumbang. Belum sempat pamer apa-apa, udah pulang duluan. Lanjut Ash ngeluarin Oshawott. Walaupun sempat pakai Aqua Jet, Razor Seal, bahkan Hydro Pump, Hydreigon santai balas pakai Tri Attack, dan Oshawott pun tumbang. Ash kemudian ngeluarin Picnic. Dengan tipe Fighting, Picnic bisa kasih tekanan ke Hydreigon. Dia dodge, dia counter, dan spam Brick Break. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya gantian Hydreigon yang tumbang. Cameron lanjut dengan Ferrotron. Ini harusnya gampang guys ya, rule paling basic Pokemon. Ferrotron itu lemah banget sama api, dan dia langsung kalah sama Picnic. Samurott berhasil ngalahin Picnic, Ash langsung balas dengan Pikachu. Terbukti sangat efektif juga. Terus Cameron bikin kesalahan lagi, dia ngeluarin Swanna, tipe air dan terbang. Ini bukan strategi, ini murni adalah blunder. Pikachu tinggal dodge sedikit, lalu Electro Ball, selesai. Sampai di sini semua orang mikir aja sih, ya udah sih, Ash pasti yang bakalan menang. Nah, kita masuk ke bagian yang paling nyebelin. Cameron ngeluarin Riolu sebagai Pokemon terakhir. Dia punya Copycat, Vacuum Wave, Force Palm, bahkan bisa combo serangan kayak player kompetitif. Dan Venzan diajar habis-habisan. Ketika bertarung lawan Snippy, tiba-tiba Riolu juga berplusing jadi Lucario. Timingnya pas banget. Snippy yang tadinya unggul langsung kalah. Pikachu masih bisa ngasih perlawanan, pakai Runtail dan Thunderbolt. Tapi Lucario juga nggak kalah gila. Duelnya ketat, bahkan sempat terlihat seimbang. Tapi pada akhirnya Lucario yang menang. Ash kalah dari trainer yang datang cuma bawa 5 Pokemon. Sering salah strategi, tipikal karakter NPC, dan bahkan belum memiliki banyak pengalaman seluas Ash. Makanya gak heran kalau kekalahan ini sering disebut sebagai salah satu momen paling ngeselin seluruh perjalanan Ash. Ash lawan Richie juga kekalahan pahit ya guys ya. Waktu itu Ash masih dalam fase anak baru gede di dunia Pokemon. Semangat ada, nekat juga ada, tapi pengalamannya jauh dari cukup. Dia sering menang karena keberuntungan, improvisasi atau bantuan situasi, bukan karena strategi yang matang. Dan di pertandingan lawan Richie ini, semua kekurangan itu langsung kebuka satu persatu. Awalnya pertandingan berjalan cukup normal. Tim Richie bukan tim yang overpower banget, bahkan bisa dibilang seimbang. Tapi yang bikin beda adalah kedisiplinan dan chemistry antara Richie dan Pokemonnya. Sementara di sisi lain, Ash mulai kehilangan kontrol atas salah satu Pokemon terkuatnya sendiri, Charizard ya guys ya. Ini sebenarnya masalah lama yang belum selesai. Sejak berevolusi dari Charmander jadi Charmeleon lalu jadi Charizard, dia mulai nggak nurut. Dia ngerasa dirinya terlalu kuat buat dengerin Ash yang masih dianggap anak kemarin sore. Dan puncak dari masalah ini terjadi di momen paling krusial. Saat pertandingan sudah memanas dan Ash butuh kemenangan, dia milih Charizard sebagai harapan terakhir. Secara kekuatan, ini keputusan yang masuk akal. Charizard jelas lebih kuat dibandingkan banyak Pokemon di lapangan. Tapi masalahnya, kuat doang nggak cukup kalau nggak mau nurut. Begitu masuk ke arena, bukannya langsung siap bertarung, Charizard malah santai-santai. Dia tidur ya guys ya. Iya, tidur di tengah pertandingan Liga Pokemon. Ash teriak-teriak nyuruh dia bangun, nyuruh nyerang. Tapi Charizard sama sekali nggak peduli. Bahkan ketika lawan mulai nyerang, dia tetap nggak nunjukin niat buat bertarung serius. Wasit akhirnya memutuskan Charizard tidak bisa bertarung, yang artinya Ash otomatis kalah. Di titik ini, suasananya benar-benar nyesek. Bayangin aja guys, kesempatan buat lanjut ke ronde berikutnya di Pokemon Lily Kanto hilang begitu saja. Bukan karena lawan yang terlalu kuat, tapi karena Pokemon sendiri gak mau kerja sama. Ada salah satu kekalahan paling bikin panas kuping para fans, yaitu saat Ash kalah lawan Tobias di Pokemon Sinnoh. Dari awal pertandingan aja sudah kerasa nggak wajar. Tobias datang dengan aura misterius dan tanpa basa-basi langsung ngeluarin Darkrai. Ini bukan Pokemon biasa. Ini Darkrai yang sudah nyapu habis sama lawan sebelumnya sendirian. Iya, sendirian guys.
Bayangin satu mythical Pokemon nge-solo satu liga. Itu sama aja kayak player ranked ketemu Smurf level dewa. Sebenarnya nggak tinggal diam. Dia ngelawan dengan strategi dan semangat penuh. Satu persatu Pokemonnya tumbang. Tapi perjuangan itu akhirnya terbayar ketika Sceptile berhasil ngalahin Darkrai. Momen itu benar-benar epic. Kayak akhirnya tumbang juga nih monster. Bahkan banyak yang ngira ini bakal jadi titik balik kemenangan Ash. Tapi, disinilah plot twist yang bikin orang emosi. Setelah Darkrai kalah, Tobias dengan santainya ngeluarin Pokemon legendary berikutnya, yaitu Latios. Semuanya pun terdiam, penonton pun terdiam, aku pun terdiam. Dan bukan cuma pajangan, Latios ini juga kuat banget. Pertarungan terakhir antara Pikachu versus Latios jadi penutup yang dramatis, di mana keduanya sama-sama tumbang. Tapi karena Ash kehabisan Pokemon lebih dulu, kemenangan tetap jatuh ke Tobias. Yang bikin banyak orang kesal bukan cuma karena Ash kalah, tapi karena rasanya nggak seimbang. Ash sudah berjuang mati-matian dengan tim yang dia bangun dari awal perjalanan, sementara Tobias datang dengan Pokemon yang levelnya sudah beda. Belum lagi kita bahkan nggak tahu sisa tim Tobias itu apa. Bisa aja isinya Pokemon legendary semua. Makanya banyak fans yang nganggap ini kayak nge-cheat mode. Bukan karena Tobias benar-benar melanggar aturan, tapi karena secara cerita, rasanya Ash kayak nggak dikasih kesempatan yang adil. Ibarat kata ini bukan lagi battle biasa, tapi kayak boss fight yang sengaja dibuat nggak bisa dimenangkan. Setelah itu ada kekalahan Ash di Liga Hoenn yang dianggap biasa saja. Tapi kalau diingat lagi, sebenarnya tetap ada momen yang cukup bikin garuk-garuk kepala, terutama saat melawan Tyson dengan Meowth Inbox milik. Pertandingan ini seharusnya cukup seimbang. Ash sudah jauh lebih matang dibandingkan era Kanto. Timnya juga solid, dan strateginya udah mulai kelihatan berkembang. Tapi masalahnya, lawan yang satu ini agak aneh tapi efektif. Tyson punya Meowth yang beda dari biasanya. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Ini Meowth yang berdiri tegak, pakai sepatu boot, dan yang paling penting, bertarung kayak Pokemon level tinggi. Dari awal aja sudah kelihatan kalau Meowth ini bukan sekedar gimmick lucu. Meowth Inbox ini ternyata punya kemampuan yang gak masuk akal buat ukuran Meowth biasa. Dia bisa pakai rontel, gerakan yang biasanya jadi andalan Pikachu. Jadi ketika Pikachu nyerang, Meowth malah bisa balas dengan gaya yang sama. Belum selesai sampai di situ, Meowth ini juga bisa pakai Thunderbolt. Pikachu yang selama ini dikenal sebagai Raja Listrik, tiba-tiba harus berhadapan dengan Meowth yang bisa ngeluarin serangan listrik juga. Jadi bukan cuma soal strategi lagi, tapi kayak keunggulan khas Pikachu tiba-tiba nggak spesial lagi. Pertarungannya sendiri sebenarnya cukup seru. Pikachu tetap memberikan perlawanan dengan kecepatan dan pengalamannya. Tapi Meowth Inbox ini mainnya tenang dan nggak panikan. Setiap serangan dibalas dengan efektif, dan dia benar-benar tahu cara ngadapin Pikachu. Hingga akhirnya Pikachu pun tumbang juga. Bisa dibilang ini tuh kekalahan yang realistis. Ash kalah bukan karena kecurangan, bukan karena faktor yang aneh, tapi karena lawannya memang lebih siap di hari ini. Salah satu momen yang paling bikin fans Pokemon nyesek berjamaah adalah saat Ash kalah ngelawan Alain di Pokemon Kalos League. Bayangin aja, Ash sudah bukan trainer ceroboh seperti dulu. Semua yang dia pelajari dari Kanto sampai Kalos terasa kepake. Strateginya matang, timing serangannya rapi, dan yang paling penting, dia punya Pokemon andalan yang gila banget, Ash Greninja. Waktu pertandingan final dimulai, atmosfernya langsung beda. Ini bukan sekedar battle biasa, ini kerasa kayak final Piala Dunia versi Pokemon. Kedua belah pihak sama-sama all out. Alain dengan Mega Charizard-nya yang sudah terkenal OP, dan Ash dengan Greninja yang sudah punya ikatan spesial. Ash Greninja sudah masuk ke mode serius 100%. Setiap gerakannya jadi lebih cepat, lebih tajam, dan serangannya terasa jauh lebih kuat. Bahkan cara dia berdiri aja udah beda. Aura-auranya ini kayak dia calon juaranya ya guys ya. Di sisi lain, Mega Charizard X juga bukan lawan sembarangan. Serangannya brutal, dan Alain sudah terbukti bisa ngalahin banyak trainer kuat sebelumnya. Ash Greninja nyerang dengan kecepatan tinggi, sampai ngelempar Water Shuriken. Di sini penonton pasti sudah mikir, ini dia, akhirnya Ash jadi juara. Tapi justru di situ rasa sakitnya datang. Setelah saling beradu serangan, Ash Greninja tersungkur jatuh, sementara Mega Charizard X masih bisa berdiri. Seketika itu juga, harapan yang sudah dibangun sepanjang Kalos langsung runtuh. Ini bukan kekalahan telak, ini kekalahan tipis banget. Beda dikit aja hasilnya bisa kebalik. Makanya kekalahan ini terasa sangat emosional. Bukan karena Ash lemah, tapi justru karena dia sudah sedekat itu dengan kemenangan. Semua kerja kerasnya, semua perkembangan karakternya hampir membuahkan hasil. Bahkan banyak fans yang merasa ini harusnya jadi momen Ash jadi juara.
Setelahnya ada kekalahan yang nggak bikin emosi atau kesel, tapi justru yang bikin orang bilang, oke, ini levelnya sudah beda ya guys ya. Dari awal battle, sudah kelihatan kalau Harrison bukan trainer yang sembarangan. Dia datang dari Hoenn, region yang bahkan belum banyak dieksplor waktu itu. Jadi semua Pokemon yang dia bawa terasa fresh dan misterius. Salah satunya yang langsung jadi sorotan adalah Blaziken. Charizard sudah dikenal sebagai andalan es. Pokemon yang dulunya bandel, nggak mau nurut, sekarang justru jadi senjata paling kuat. Pengalamannya banyak, mentalnya juga kuat, dan kalau sudah serius, Charizard ini benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Blaziken adalah sesuatu yang baru, cepat, kuat, dan punya gaya bertarung yang agresif. Kombinasi serangan api dan teknik bertarung jarak dekatnya bikin dia lawan yang sangat sulit untuk ditebak. Charizard mulai dengan Flamethrower, tapi Blaziken nggak tinggal diam. Dia balas dengan serangan api juga, bahkan langsung masuk ke pertarungan jarak dekat dengan gerakan yang cepat dan tajam. Yang bikin seru itu, keduanya sama-sama tipe api, jadi serangan utama mereka nggak terlalu efektif. Artinya ini bukan soal tipe, tapi soal skill, pengalaman, dan strategi. Charizard mencoba memanfaatkan pengalaman bertarungnya, mengatur jarak dan mencari celah. Tapi Blaziken terus menekan, gak kasih ruang, serangannya cepat banget, gak dikasih napas ya guys ya. Blaziken mulai meningkatkan intensitas serangannya. Kombinasi api dan pukulan keras terus dilancarkan. Sementara Charizard tetap bertahan, tetap melawan. Tapi terlihat mulai kelelahan, sampai akhirnya Blaziken mengeluarkan serangan penutup untuk menghabisi Charizard. Dan disitulah perjalanan es di Pokemon Johto League berakhir. Tapi yang bikin kekalahan ini terasa berbeda adalah tidak ada rasa dirampok, tidak ada rasa nggak adil. Es sudah memberikan yang terbaik, timnya sudah bertarung habis-habisan. Dia tidak kalah karena kesalahan bodoh, tapi karena memang ada orang lain yang sedikit lebih unggul di hari.